selamat bergabung kembali pada acara Demo Day BPJS Kesehatan yang diselenggarakan secara virtual dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Betul sekali, dan kita kembali lagi di sini ya untuk pengumuman para pemenang yang memperebutkan total hadiah sebesar 240 juta rupiah, Mas Ditan. Luar biasa Ya, sekali ya. betul Jadi sekali. semuanya di sini tuh melalui proses persaingan yang ketat banget, Mas Ditan. Dari 1015 peserta sampai akhirnya pada hari ini kita sudah mendapatkan pemenangnya. Bener Oke, banget. Dan semuanya pasti udah nggak sabar untuk tahu betul. siapa nih kira-kira yang dapat hadiahnya kan. Karena kan kita kebagi juga hadiahnya untuk kategori juara favorit, ada juga juara 3, juara 2, juara satu, itu beda-beda semua nilainya. Betul sekali. Dan langsung aja kali ya, karena Ya, udah pada penasaran, kita mulai aja nih dari yang pertama adalah kategori Pemtes. Baik, kita langsung umumin aja nih juara favorit kategori Pentes yang akan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah hmm. adalah Dan pemenangnya adalah juara favorit jatuh kepada siapa ya kira-kira ya? apa nih kira-kira? Dan juara favorit adalah Ini dia juara favorit kita, POW I,2,R. selamat ya. Congratulations. Dapat hadiah. Oke, karena telah menjadi juara favorit di kategori Pentes ya. Betul. Kalau begitu kita lanjut pelan-pelan aja. Ini kan udah masih siang, udah pada Betul, makan siang juga kan? betul dong. Dan pasti udah pada kebelet gak sabar mengetahui siapa juara-juaranya. Udah keringet dingin semua, Mas Ditan. Kalau gitu langsung aja deh nih. Dan selanjutnya kategori yang akan kita sampaikan adalah oke, mendapatkan hadiah senilai 15 juta rupiah. Siapakah kira-kira Pemenangnya, pemenangnya? kasih tahu nggak ya? Ini dia, Yes. bp.js. Selamat ya, sudah menjadi juara Ini membawa ketiga. Oke, pulang Mas hadiah Ditan, 15 juta kita rupiah. Yes, lanjut nih ke juara kedua ya. kita lanjut ke juara kedua. Oke, juara kedua kategori Pentes yang mendapatkan hadiah 25 juta rupiah adalah, kasih tahu nggak nih Mas Titan? Kasih tahu. Ini dia pemenang juara kedua kategori Pentes, Cinnamon. Selamat Cinnamon. kepada Cinnamon ya, Ini telah memenangkan hadiah. dapat 25 juta rupiah. Betul. Waduh, lagi pandemi rezeki banget ya. Baik, dan selanjutnya, wah ini deg-degan banget. Juara satu soalnya, ini juara satu mendapatkan hadiah 35 juta rupiah. Betul sekali. Ini nilai sebesar ini dibagi sama timnya atau mungkin yang menang pribadi. Wah, ini bukan lumayan lagi, lumayan banget nih sampai akhir Luar tahun. biasa. Tapi mereka juga sepadan Mas Titan, karena itu dengan perjuangan mereka yang luar biasa. Langsung Iya. aja yuk Mas Titan. Nanti dulu Siapa nih ah, kira-kira juara jangan satu? cepet-cepet nanti Oh dulu. iya, betul. Siap, siap, siap. Biar penasaran, biar penasaran. Nih, Siapa jadi sih penasaran ya, kira-kira mau tahu juara aja atau satunya? mau tahu banget nih Gaby? Mau tahu aja deh kayaknya, biar Ya makin udah deh, lama. saya sih mau tahu banget sebenarnya. Kalau gitu kita saksikan bersama. Dan pemenangnya adalah Fit, Fityan. Yeay, fitnya. ini seru banget. Dapat 35 juta rupiah untuk Fityan. Ini dia nih pemenang untuk kategori Pentes. Juara satu ada Fityan, juara dua ada Cinnamon, juara tiga ada bp.js, dan juara favorit ada POW 1,2,R ya. Selamat ya. Dan tadi Mas Titan kebetulan juga congratulations Mas Titan untuk di kategori Pentes. Mereka semua itu sudah berjuang, semuanya sangat sengit, semuanya luar biasa, keren banget ya. Dan mungkin ini adalah hasil akhir
dari para juri sampai akhirnya mereka bisa di tahap ini. Sekali lagi, yang belum menang jangan berkecil hati karena kalian belum tentu kalah. Karena semuanya tadi saya lihat itu luar biasa keren banget loh Mas Ditan. Betul, dan ini kan dari ribuan peserta disaring dan ini 10 besarnya loh. Jadi sebenarnya udah kategori juara dari ribuan peserta. Betul sekali. Jadi mereka semua itu tetaplah juara ya Mas Ditan ya? Oh iya pastinya, pasti tetap jadi juara juga untuk hari ini karena para peserta adalah yang paling spesial di hari ini. Oke. Kalau gitu moving on to the next kategori. Dan kategori selanjutnya adalah Artificial Intelligence, AI. Ini yang sering kita lihat kalau kita nonton film ya Mas Ditan ya, AI ya Mas Ditan. Iya, bener banget. Dan tadi kebetulan juga ada saya sebagai moderatornya. Wah, pesertanya seru-seru banget tadi. Luar biasa sekali. Sekarang kita lanjut kali Mas Ditan ya, untuk kita kasih tahu siapa sih juara favorit dari kategori AI yang berhasil mendapatkan uang 5 juta rupiah. Ada siapa ya kira-kira ya? Apa ya? Ini pasti semua udah penasaran nih. Betul. Tarik napas dulu, kita tarik napas dulu. Oh iya, tarik napas dulu ya. Dan yang berhasil mendapatkan hadiah 5 juta rupiah adalah Panda AI. Hey, Panda AI. Ini semangat banget satu tim orang. Semuanya semangat. Selamat untuk Panda AI yang udah kelompoknya jadi 3 orang. Cewek-cewek terus seru banget kerjanya. Jadi kayaknya semangat banget. Mereka pasti lagi ketawa-tawa nih saat ini. Lagi senang ya. Bahagia. Lagi upload story Mas Ditan. Mungkin. Baik. Dan selanjutnya ini untuk juara 3 ya. Ini mendapatkan hadiah 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Bentar. Oh, dan ini saya kasih tahu pemenangnya sebentar ya. Ini ada di dalam kotak ini pemenangnya ya. Oh iya, siapa kira-kira Mas Ditan? Coba. Ya, ini saya buka dulu ya pengumumannya ya. Wah, kosong. Oh ya kosong, karena pemenangnya ada, kita saksikan bersama. Dan pemenangnya adalah Ganjar. Luar biasa sekali. Hey. Ini selamat ya, congrats buat tim Ganyang. Jadi Ganyang ini sebenarnya nama tempat nongkrong mereka. Mereka sering nongkrong di sana dan akibat nongkrong di Ganyang bisa mendapatkan hadiah 15 juta rupiah sebagai pemenang di kategori AI. Keren banget Mas Ditan, itu berarti mungkin sumber inspirasinya ya. Betul. Dari teman nongkrong jadi teman juara, luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ya Mas Ditan ya ke juara kedua kategori AI yang berhasil mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Nah dulu Mas Ditan, aku cek dulu ya kira-kira siapa sih. Mungkin nunggu SMS dulu nih Mas Ditan. Coba cek dulu. Kalau ada Mas Ditan, langsung aja kita lihat yuk siapa sih kira-kira juara 2. Ini dia juara 2-nya adalah MRSQ. Yeay. Selamat ya. MRSQ udah dapetin hadiah senilai 25 juta rupiah. Betul sekali Mas Ditan. Dan kategori selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu pastinya karena juara 1 ya. Ini mendapatkan 35 juta rupiah. Siapa kira-kira Mas Ditan? Dan juara 1 kategori AI mendapatkan hadiah 35 juta. Itu ada telepon kayaknya. Sebentar nih ya. Bentar. Nanti ditelepon balik ya. Oke, dan pemenangnya adalah Metodologi. Selamat kepada Metodologi. Selamat ya. Metodologi ini juara 1 dapat 35 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan 25 juta rupiah. Iya, ada MRSQ dan juara ketiga ada Ganyang. Dan yang paling terakhir ada juara favorit yaitu Panda AI yang mendapatkan 5 juta rupiah. Betul sekali. Dan sekian untuk kategori Artificial Intelligence ya. Betul. Sekarang kita
ya ke yang lain, ini ke internet ya, dimana semua isinya mungkin anak-anak muda semua ya, serba internet sekarang, digitalisasi semua ya. Yes, up next ini untuk kategori Internet of Things adalah Oke Mas Ditan, sekarang nih kita umumin nih siapa sih juara favorit. Emang harus sekarang ya umuminnya? Umuminnya harus sekarang banget ya? Nanti besok aja kali ya Mas Ditan ya, biar makin penasaran. Ya mungkin biar makin penasaran kita besok aja kali ya. Kategori juara favorit dapat 5 juta rupiah ya. Kira-kira Betul siapa sekali nih yang dapat 5 juta rupiah? Dan pemenang untuk kategori favorit? Ini dia. Juara favorit kategori IoT adalah Budi Satrio 85. Semangat kepada Budi Satrio 85 ya. Telah berhasil mendapatkan Oke. Congratulations Budi Satrio 85, dan ke kategori selanjutnya. Dan ini untuk kategori selanjutnya juara 3 mendapatkan 15 juta rupiah dari kategori IoT. Ini yang main drum kuat ya, dia nggak berhenti-berhenti ya. Iya. Main drumnya salut loh sama musisinya. Kuat ya mainnya ya. Iya loh, Oke, kita kuat banget lanjut. sih. Baik, dan yang mendapatkan hadiah 15 juta rupiah, juara 3 kategori Internet of Things adalah Danito. Selamat kepada Danito ya. Selamat ya. Congratulations. Kategori IoT ya. Hmm. Ini dari tadi tepuk tangannya meriah banget ya. Mungkin teman-teman di Pasti. rumah juga semuanya boleh upload video atau upload story apapun ya untuk kegiatan hari ini, apalagi untuk yang para pemenang nih, semuanya ini lagi pada teriak kesenangan kali ya Mas Titan ya. Iya pastinya ya, dan namanya juga hari Minggu sore ya kan. Masih siang, masih jam 2 sore. Minggu siang ya kan, tiba-tiba dapat hadiah gitu. Kita sebenarnya masih ada 2 hadiah lagi ya. Betul Mas Titan. Tapi kita nggak usah buru-buru Mas Titan, biar penasaran aja Mas Titan. Oke. Kita lanjutkan ya ke juara 2-nya Mas Titan ya. Juara 2-nya ini dapetin hadiah 25 juta rupiah loh. Betul sekali Mas Titan. Ini kira-kira siapa yang menang siapa ya? Bentar Mas Titan, aku lagi dibisikin dulu nih Mas Titan. Siapa sih kira-kira yang menang nih? Oke, ternyata nggak tahu juga. Kita langsung lihat aja yuk siapa sih juara 2-nya. Langsung ini dia, juara kedua yang mendapatkan 25 juta rupiah kategori IoT adalah Deploy nggak ya? Jaya. Biasa sekali. Deploy nggak nih? Juara kedua nih, luar biasa. Ada Deploy nggak ya? Yang telah mendapatkan uang sebesar 25 juta rupiah. Oke, masih ada 1 juara lagi yang akan mendapatkan hadiah 35 juta rupiah. Ini adalah juara 1 kategori IoT. Ini terakhir loh di sesi pembagian Betul hadiah. sekali. Anyway, Mas Titan ini harusnya yang bikin paling deg-degan loh ini iya. Mas Titan. Makanya saya mau nanya, Gaby pernah juara sesuatu nggak? Juara 1 lomba apa gitu? Pernah nggak ya? Kayaknya dulu mungkin pernah ya. Saya juga nggak inget, kayaknya saya nggak pernah deh. Lomba 17-an mungkin pernah, tapi kalau kompetisi kayak gini saya nggak pernah. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Yang mendapatkan hadiah 35 juta untuk juara 1 kategori Internet of Things adalah Jeng 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 jeng. Exit. Oh, tim Exit. Selamat ya. Kategori IoT yang mendapatkan 35 juta rupiah. Juara 1 ada Exit. Juara kedua ada Deploy nggak ya? Ya, juara ketiga ada Danito. Dan juara paling terakhir nih, juara favorit Budi Satrio 85 di kategori IoT. Luar biasa sekali. Akhirnya Mas Titan ya, setelah semuanya telah berjuang, sekarang udah tahu nih hasilnya nih, udah lega semua mungkin ya. Bener, semua pasti udah pada lega. Apa yang dikerjakan kemarin itu ternyata ada hasilnya. Sekarang jadi juara berarti. Dan sekali lagi, yang belum memenangkan hadiah tapi udah masuk 10 besar, you're still the champion. Kalian tetap pemenang dalam perlombaan ini, dalam kompetisi ini pastinya. Tidak ada yang kalah di sini Mas Titan ya. Semuanya itu pokoknya pemenang, nggak ada yang kalah. Iya bener banget.
Dan kita langsung mungkin lanjut aja ya, kita bakal ngundang nih beberapa pemenang tadi nih ya, sebagai memberikan testimoninya dan juga mungkin kesan pesan ya yang mereka lalui sampai akhirnya mereka bisa menjadi juara pada hari ini. Dan kami akan persilahkan mereka untuk memberikan testimoni di acara BPJS Kesehatan Hackathon 2021. Mungkin kita boleh mulai dari awal nih, dari Pentes ya. Kita panggil langsung aja, ini dia juara 1 dari Pentes. Ya. Halo, Halo. Titian. Halo, Ya, Titian. Oke. Wah, luar biasa sekali. Selamat ya, anyway, congratulations loh. ya, terima kasih. Masih seneng tuh kelihatan. Ini tadi Nyangka- aku nyaksiin loh Mas Ditan perjuangannya tim Fitian ini waktu lagi mereka presentasi itu bagaimana luar biasa keren sekali Fitian. Selamat ya telah menjadi juara 1. Boleh dong dikasih tahu nih kira-kira kesan pesannya apa atau mungkin ada testimoni yang ingin diberikan? Kesan pesannya ya pastinya deg-degan ya, luar biasa. Sempat ada kendala, namun alhamdulillah dari panitia cukup responsif untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada, dan cukup seru ya finalnya. Menarik sekali kompetisinya, diadakan dengan model yang berbeda dengan umumnya gitu. Oke, Fitian, thank you buat testimoninya. Sukses dan salam buat teman-teman pastinya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih sama-sama pastinya. Itu dia tadi testimoni dari juara 1 Pentes ya. Betul sekali. Baik. Sekarang Dan kita kemana nih Mas Ditan nih? Kita mau panggil selanjutnya- siapa lagi nih Mas Ditan nih? masih testimoni dari pemenang kita, dan selanjutnya ini testimoni dari juara 1 AI. Oke, kita langsung panggil aja ya. Oke. Halo. Hai metodologis. Halo, Selamat ya. siap, terima kasih BPJS. Sehat. Boleh ini kameranya udah dibuka ya? Oke. Udah ada. Udah ya. Oke. Boleh cerita nggak sih prosesnya kayak gimana sih sampai dari tahu ada lomba sampai akhirnya bisa jadi pemenang sekarang nih? Ya, awalnya sih kita dapat info dari grup komunitas data science di kantor tentang event ini. Terus ya udah kita coba iseng-iseng daftar gitu ya. Terus ngelihat, wah ada 2 kategori gitu ya. Dan dari 2 kategori itu kita nyari yang paling sedikit pesertanya. Oh, jadi ada tips and triknya nih Mas Dita. Ini ide ya. bagus nih, Sebagai ide bagus. menjadi juara. Saingannya lebih dikit gitu. Betul, Idenya kita bagus harus nih. mencari yang pesertanya lebih sedikit ya. Betul. Jadi chance possibility untuk menangnya lebih besar nih. Memang Ya. gaya pikirnya tuh udah metodologis banget nih Mas Dita nih. Betul. Iya, Terus. ya udah akhirnya pas nyoba ternyata pantesan sedikit yang milih gitu, ternyata memang susah gitu. Ya udah jadi kita berusaha untuk ya udah give the best aja, dan nggak expect sih sebenarnya jadi juara karena masih banyak yang lebih jago ya. Jadi thank you buat BPJS udah ngadain event ini. Oke, sekali lagi congratulations buat tim metodologi. Salam buat teman-teman ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya kita panggil di juara dari kategori terakhir nih Mas Dita ya. Dari tim Exit kita akan panggil, ini dia untuk memberikan kesan-pesannya dan testimoni juga. Ini dia tim Exit. Halo tim Yeay. Exit. Halo. Nah, gimana Ya. nih rasanya nih menjadi juara 1 di kategori IoT? Wah, seneng banget dong, alhamdulillah dapat juara 1. Nggak nyangka sebenarnya. Bener-bener gak nyangka ya? Kalau ikut juara. Oke. Sebelumnya tahu acara ini dari mana awalnya? Oh, dikasih tahu teman kuliah. Waktu aku dikasih tahu di grup teman kuliah, ada hackathon, coba aja gas. Hackathon dari Oke. BPJS. Terus ada tips and trick gak sih? Gimana caranya bisa menang kompetisi kayak gini? Tips and triknya mungkin dikerjain kali ya, dikerjain dengan wah, dengan penuh semangat, dengan totalitas. Ada Ya, nggak sih mantap. satu hal yang memorable banget yang mungkin kayak ini tuh dari sekian proses nih ya sampai menjadi juara, hal yang paling berkesan banget ada Iya. nggak sih? Mungkin itu bikin ketawa atau bikin kesel, Betul. ada gak sih selama ngerjain? Oh ya. Jadi ini kita ngerjainnya hackathon ini hackingnya kan sambil kerja kan, weekdays. Jadi ya nyuri-nyuri waktu lah pas kerja. Kebetulan WFH juga ya, maaf ya Oh, bos iya?
bos di kantor. Betul. Ini surat terbuka untuk bosnya kali ya Mas Titan ya. Iya, ini WFH membawa berkah gitu ya. Iya, iya, betul banget. Oke, kalau gitu selamat sekali lagi dan salam buat teman-temannya ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Oke Mas Titan. Selanjutnya nih, kalau tadi kita udah dengar dari para peserta. Sekarang nih dari para juri-juri yang menilai mereka sebagai para finalis nih sampai di tahap ini Mas Titan. Ya, bener banget. Dan selanjutnya nih ada testimoni dari perwakilan para juri yang mewakili kategori masing-masing. Dan yang pertama nih ada juri yang mewakili kategori Pentes. Bakal gabung sama kita untuk memberikan testimoni pastinya ya. Betul sekali. Tapi keseharian ini saya senang banget sih karena saya belajar banyak hal juga tadi di breaking room. Betul, saya juga tadi pas ngeliat kan, ternyata selama ini kalau kita ngeliat aplikasi tidak segampang itu Mas Oh, Titan. enggak. Ya, rumit sekali Mas Titan. Kita cuman pencet pakai jempol tapi ada banyak perhitungan di belakangnya Betul, ternyata. betul sekali. Sampai dicari ini kesalahannya di mana untuk bisa masuk. Wah, luar biasa sekali sih pada hari ini. Ya, baik. Dan kita masih menunggu testimoni dari perwakilan juri kategori Pentes. Dan sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada para pemenang. Ini memperebutkan 240 juta rupiah loh. Luar biasa ya BPJS telah memberikan kesempatan kepada banyak anak muda dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke loh yang ikut Mas Titan sampai akhirnya pada di tahap ini. Keren sekali BPJS. Bener banget, karena ini juga kebetulan juga lagi pandemi kan, jadi semua orang terbiasa dengan sistem remote, kerja Betul. remote atau seperti kayak kita gini, Zoom gini kan. Jadi seperti yang tadi teman-teman dari Exit yang cerita ya, karena lagi Iya. WFH juga, jadi ada waktu untuk mengerjakan segala sesuatu dengan remote juga. Betul. Sampai menjadi berkah ya Mas Titan ya. Bener, juara loh. Baik, Luar biasa. dan selamat siang Bapak Ardi, selaku perwakilan juri dari Pentes. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh dong diceritain nih kesan dan pesan untuk acara ini, apalagi tadi juga mengisi di ruang penjurian Pentes kan Pak, dipersilakan. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada teman-teman, adik-adik yang menjuarai lomba hackathon ini untuk kategori Pentes ya. Ini luar biasa kegiatan ini sempat ya boleh dikatakan hackathon ini sempat terhenti karena pandemi. Dan saya juga harus mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya buat teman-teman di BPJS yang telah mengambil inisiatif menyelenggarakan acara ini. Ya, jadi ini juga bisa jadi sarana buat kami-kami di industri ya untuk juga mencari talenta-talenta yang berbakat di bidang keamanan cyber ya. Saya kebetulan juga adalah ketua Indonesia Cybersecurity Forum. Jadi saya melihat Recording stopped. melihat acara ini suatu hal yang sangat Recording penting. in progress. Banyak sekali pesertanya, saya dengar ada ribuan ya dari 3 kategori ini, dan ini menunjukkan animo teman-teman adik-adik yang berminat di bidang ini sangat tinggi. Dan ini juga saya menyambut baik dan mudah-mudahan ke depan ya teman-teman BPJS tetap akan menyelenggarakan acara ini sebagai acara rutin ya, sehingga juga bisa membantu menyalurkan bakat-bakat yang tersembunyi dari adik-adik teman-teman yang memang berminat untuk mendalami kegiatan-kegiatan seperti hackathon ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ardi kasih Suteja, Pak Ardi. selaku perwakilan juri dari Pentes. Baik, kita lanjutkan dari kategori selanjutnya ya, dari kategori AI. Di sini, ya gimana Mas Titan? Testimoni dari perwakilan juri, Bapak Heng Mahendra. Dipersilakan Pak. Selamat siang, salam BPJS Hackathon semua. Saya keep short aja. Jujur saya astonished itu maksudnya betul-betul bergetar dengan apa yang tadi saya harus nilai secara juri, dan juga seperti yang dikatakan Pak Ardi tadi, animonya luar biasa. Jadi sekali lagi selamat BPJS Kesehatan atas penyelenggaraannya, seluruh jajaran, dan kepada seluruh pemenang selamat, kepada seluruh peserta selamat. Dan saya ada satu permintaan sebetulnya, bila mana bisa diakomodir oleh BPJS Kesehatan, agar semua alumni
daripada hackathon tidak hanya hackathon 2021 tapi yang sebelum-sebelumnya kita diakomodir dengan satu forum online. Karena saya melihat di sini tadi jujur talenta-talenta yang harus kami juri itu is world class already. Is already world class. Nah, dengan adanya world class talenta seperti ini, apabila kita tetap keep kita sebagai satu pool human capitals yang ada, ini saya yakin akselerasinya akan luar biasa sekali, karena ya otomatis para peserta paling tidak sudah akan bisa menjaga BPJS Jaga dari segi cyber security, dari kemudian big data, data analytics, sampai dengan aplikasi IoT-nya. Sekali lagi terima kasih banyak BPJS Kesehatan. Selamat dan semoga kita bisa bertemu kembali ya di forum online veteran atau bukan veteran, alumni hackathon BPJS Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Terima untuk kasih, Pak. penjelasannya ya, luar Ya, biasa. dari Bapak Heng Mahendra, idenya bagus juga. Jadi dibikin sebuah hub atau sebuah perkumpulan, paguyuban kalau bahasa Indonesianya mungkin ya. Teman-teman yang udah jadi 10 besar di sini. Betul. Di kompetisi Mungkin ini. Jadi mereka dikumpulin. bisa dikumpulin semua ide-idenya yang brilian semua menjadi satu dan bisa untuk membantu mengembangkan yang ada di Indonesia ini jadi lebih baik lagi, betul ya? Betul, pasti bisa membantu untuk memberikan solusi-solusi yang lebih bagus lagi ke depannya. Dan selanjutnya, kita lanjutkan dengan testimoni dari perwakilan juri Internet of Things, IoT kali ini. Mungkin ada Pak Ono di sini ya yang bisa memberikan testimoninya. Kepada Pak Ono kami persilahkan dari kategori perwakilan juri IoT. Terima kasih, saya pikir Pak Hari. Ternyata orang yang diceblosin. Pertama-tama terima kasih, selamat dulu buat teman-teman yang pemenang, Anda luar biasa banget. Kami melihat ini luar biasa sekali. Yang kedua buat teman-teman di BPJS, terima kasih banyak sekali sudah menyelenggarakan hal-hal seperti ini. Jujur kita ini sebenarnya cuma sekitar 9%, 7% dari dunia pendidikan. Karena ini masalahnya teknik. Jadi ternyata dunia pendidikan yang teknik ini perlu kita perbesar. Karena kalau kita nggak perbesar, bangsa ini akan susah banget buat maju. Dan kita terbukti banget dari kegiatan ini bahwa talenta-talenta yang ada luar biasa sih sebenarnya. Jadi harapan saya juga sama juri-juri yang lain barangkali. Cuman saya kedepannya saya pengen lihat gini. Kalau bisa, kita bisa mendokumentasikan ini semua dan kasih tahu ke kampus-kampus bahwa ini loh, bangsa ini bisa sebetulnya, supaya mahasiswa-mahasiswa yang lain tuh bisa belajar ke para pemenang, para finalis, supaya mereka juga minat belajarnya tinggi, naik, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar di kawasan ASEAN, syukur-syukur Asia Pasifik. Dan tadi eksplisit sekali kita bukan bangsa sembarangan sih sebenarnya. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak hanya didukung oleh BPJS Kesehatan, ini nantinya akan didukung oleh kementerian lembaga BUMN yang lain supaya mencontoh BPJS Kesehatan supaya bisa membuat bangsa ini menjadi besar. Terima kasih. Merdeka. Baik, terima Merdeka, Pak. kasih banyak. Terima kasih. Semoga harapan dan aspirasinya bisa segera tercapai ya. Ya, betul. Betul. Dan kita masih ada beberapa juri lagi. Ada Pak Hari Ginardi juga dari kategori IoT ya. Boleh Pak Hari. Tadi kan temannya Pak Ono sudah bilang katanya mungkin Pak Hari belum berbicara. Mungkin sekarang kita kasih kesempatan untuk Pak Hari untuk berbicara. Silakan Pak Hari. Silakan Pak Hari. Kan tiap cabang satu. Baik, salam kenal Mbak Geti, Mas Titan. Selamat untuk para pemenang ya, karyanya, kontribusinya keren-keren untuk negeri ini lewat BPJS. Saya lihat di grup IoT dari finalisnya ada dari Medan, ada dari Surabaya, ada dari Tasik. Kelihatannya merata bahwa event ini suaranya, gaungnya sudah sampai di mana-mana. Dan tadi untuk bidang IoT itu rapat jurinya itu mungkin yang paling lama, yang ketat gitu ya. Untuk bisa menetapkan itu, wah ini tadi cukup seru juga berdiskusinya gitu. Saking kami semua penuh semangat ini untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan peringkat 1, 2, 3 dan yang favorit gitu ya. Saya inginnya 10 besar ini kalau bisa semua dapat hadiah karena semua baik-baik, bagus-bagus. Dan saya setuju dengan yang juri sebelumnya tadi Pak Heng, kalau nggak salah tadi yang mengatakan bahwa ini orang-orangnya yang luar biasa, human capital. Jadi saya titip ke BPJS tuh
pegang ini orang-orangnya yang 10 besar ini. Bukan produknya saja yang dipegang, tapi orang-orangnya gitu ya. Karena ini cuma satu contoh aja produk mereka yang dilombakan sekarang. Di dalam kepala mereka itu ada mungkin yang lain-lain yang lagi gitu ya. Yang mungkin juga bisa dikembangkan atau bisa dipakai untuk memancing teman-teman yang lain berkreasi seperti dikatakan Pak Ono tadi. Jadi ya itu tips dari saya ya, mestinya dipegang ini orang-orangnya yang masuk finalis ini. Demikian dari kami, saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih Bapak Hari untuk testimoninya. Baik, ini masih ada satu lagi mungkin ya, jurinya ada Pak Rido. Betul, dari Pak Rido dari kategori Pentes. Pak Rido sudah hadir ya di sini ya, boleh diberikan sedikit kesan-pesannya mungkin tadi ketika sedang penilaian. Bagaimana orang-orangnya dan para finalisnya. Silahkan Pak Rido. Nah, baik, terima kasih Mbak Debbie dan Mas Ditan. Untuk Pentes tidak kalah seru dengan yang di IoT. Persaingan sangat ketat, nilai-nilai juga sangat mepet-mepet, sehingga kami juga cukup kesulitan tadi untuk memilih siapa yang terbaik, siapa yang nomor 2 dan seterusnya. Mungkin semua bisa menjadi pemenang ya. Dan memang talenta kita sebetulnya baik ya, dan ini perlu kita pacu lagi sehingga Indonesia punya talenta-talenta muda yang memiliki kemampuan ethical hacking yang hebat. Nah, ini nanti sangat bermanfaat untuk menjaga sistem-sistem website-website kita sehingga bisa lebih aman lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Rido. Baik, ini nampaknya masih ada beberapa juri ya, Mas Ditan yang ada di sini. Mungkin boleh untuk beberapa juri yang ingin menambahkan mungkin untuk para finalis atau mungkin pada duta BPJS di luar sana. Kira-kira ada kesan-pesan apa yang ingin disampaikan? Boleh ya kepada para juri-juri lainnya yang telah hadir di sini. Iya, ini udah ada Pak Christian yang udah gabung sama kita ya. Betul. Baik, silakan Pak dipersilakan, Christian. Terima kasih BPJS atas acaranya ini cukup menarik. Saya cuma pesan satu, boleh nggak saya dapat bersilaturahmi dengan semua pemenang atau peserta yang interest menyambut Mas Heng tadi. Saya pengen lah kumpul-kumpul bareng untuk gibah-gibah bareng masalah security, AI atau IoT, mungkin kita bisa bengkel bareng. Jadi yang diinginin Pak Ono itu bisa terwujud gitu ya. Jadi kita bisa menjalankan activity bareng, ngoprek bareng buat bangsa ini, karena jujur aja tenaga SDM mumpuni di security itu juga masih cukup kurang. Nah, kebutuhannya cukup besar, dan lembaga serta institusi kementerian itu kan juga banyak yang butuh support, termasuk juga kita support ke lembaga terkait. Nah, kalau boleh sama seperti concern juri yang lain, ini ada semacam perkumpulannya, jadi bisa arisan bareng, jadi tidak selesai acara selesai, harapan saya itu. Jadi kalau boleh nanti di share biodata atau kontak person, jadi kita bisa ngumpul-ngumpul bareng lah, ngopi ngeteh gitu. Itu aja. Terima kasih, sukses buat BPJS melakukan terobosan yang cukup bagus untuk activity per IT-an di Indonesia ini. Baik, itu aja Mbak, Mas. Baik. Terima kasih Bapak Christian Dono selaku perwakilan juri dari Pentes. Oke, kita juga kehadiran lagi ya, satu juri lagi, yaitu Pak Mustafa. Ya, Pak Mustafa sudah hadir di sini ya. Boleh diberikan mungkin aspirasi atau harapan, atau mungkin seperti Pak Christian tadi ingin juga ngumpul kongko untuk gibah-gibah bareng mungkin tentang IoT gitu ya, ataupun dengan yang lainnya. Boleh Pak Mustafa, silakan. Ya, dipersilakan untuk testimoninya. Ya, terima kasih Mbak Gedi, Mas Dita. Ya, memang tadi saya di IoT memang bersama dengan pakar-pakar. Memang kita melihat seluruhnya dari 10 peserta itu, ya memang saya setuju kalau semua sebenarnya pemenang. Cuma memang karena panitia menginginkan 1, 2, 3 dan favorit, ya memang kita harus menentukan itu. Dan memang sangat
setuju dengan Pak Christian Dono tadi bahwa memang kita perlu menindaklanjuti, merangkul semua teman-teman ini, adik-adik kita ini yang memang memiliki talenta yang sangat besar. Ya mungkin juga mereka ada perkumpulan-perkumpulan, tetapi kalau mereka dikumpulkan semua, saya rasa Indonesia ini akan jauh lebih hebat. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya dari Pak Mustafa. Dan di sini yang paling terakhir nih Mas Ditan. Ada siapa lagi nih? Pak Tuhu dari kategori Internet of Things. Oke. Silakan dipersilahkan untuk Pak Tuhu untuk memberikan testimoninya ya. Oke, ya terima kasih Mbak Gaby dan Mas Ditan. Menarik sekali ya, jadi di sesi penjurian tadi saya melihat banyak bagus. Dan yang saya senang juga bahwa ini itu pesertanya termasuk finalisnya itu ternyata banyak dari berbagai kota di Indonesia, dan ini menarik karena tadi pemerataan bahwa apalagi kompetisi kayak begini ya nggak didominasi di tempat-tempat tertentu, berarti skillnya juga berarti sudah lebih merata gitu ya. Karena itu penting karena kan yang mengetahui solusi permasalahan di lokal biasanya adalah orang-orang yang ada di sana juga gitu. Jadi punya perspektif yang lebih luas. Saya harapkan nanti tahun-tahun ke depan makin banyak lagi, skill-skillnya juga makin luas. Dan saya setuju tadi bahwa ini harusnya dibikin sebuah ekosistem yang lebih kuat, sehingga nanti inovasi-inovasinya yang bisa applicable juga ke BPJS, sehingga itu membangun jadi lebih bagus. Karena menurut saya ini kan juga menjadi sebuah sistem yang penting ya buat Indonesia. Gitu. Dan digitalisasi memberikan solusi ke sini itu menjadi penting juga, sehingga nanti bisa lebih efisien, experience bagi konsumennya juga lebih cepat dan segala macam. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Taruh tangannya. Baik, terima kasih sekali Pak Tuhu. Ya. Terima kasih untuk testimoninya. Tadi udah disampaikan testimonial, ada pesan-pesan juga dan kesan dari para dewan juri. Udah perwakilannya banyak dari masing-masing kategori. Betul sekali. Dan selanjutnya nih Mas Ditan, kita akan persilahkan bersama dengan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Bapak Edwin Aristiawan, untuk memberikan pesan dan kesan pada para pemenang BPJS Kesehatan Hackathon 2021 dan juga untuk menyapa langsung nih para finalis BPJS Kesehatan Hackathon 2021. Langsung saja kita persilahkan Bapak Edwin Aristiawan. Baik, makasih Gaby, Ditan, thank you, mantap banget. Pertama saya ucapkan selamat dulu nih para juara ya, juara 1, 2, 3 di kategori Pentes ya, selamat. Tadi Fitian, kemudian ada Cinnamon, kemudian ada tadi juga pp.js gitu ya. Kemudian ada juga dari teman-teman di AI ya, terima kasih, ini selamat juga, hebat teman-teman, sudah meraih juara dalam kondisi waktu yang sebenarnya sangat mepet ya. Kemudian yang ketiga tadi dari IoT, wah saya terus terang surprise itu, karena beberapa waktu yang lalu memang cukup survive ya teman-teman yang bisa sampai final ini. Tadi sudah disampaikan memang agak sedikit dalam tanda petik dikerjain karena waktunya mepet, disuruh ngerjain hal yang sulit. Ini rupanya luar biasa, ini belum tentu nih panitia bisa ngerjain nih, termasuk saya. Tapi ini selamat ya. Saya perlu sampaikan teman-teman yang belum juara, baik yang mungkin belum masuk final, Anda bukan berarti tidak berhasil, hanya masalah waktu aja. Jadi yang ada adalah sekarang ini mungkin teman-teman yang sekarang juara dan lebih beruntung. Teman-teman lebih hebat mungkin kalau waktunya cukup. Yang kedua, yang ada adalah sukses atau belajar. Nah, ini sekarang adalah waktu belajar, mungkin tahun depan bisa menjadi juara, itu saya doakan seperti itu. Yang berikutnya saya juga perlu masukkan nih feedback dari teman-teman para juara ini, mewakili dari semua yang ada, apa yang harus kita improve nih ke depannya ya, ke depannya itu yang tentunya saya ingin dengar nih dari teman-teman para juara ini. Mungkin hal-hal beberapa poin lah yang penting yang kita bisa dapat feedback dan kita bisa gunakan untuk opportunity for improvement ke depan. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya nanti menyapa para juri-juri yang luar biasa hebat nih. Mungkin ada yang bisa komen tuh dari para juara. Atau Dian bisa bantu? Baik, mungkin untuk para juara ya, hackathon kali ini ya, mungkin boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira apa sih yang bisa diimprove untuk hackathon 2022 mungkin ya? Iya, untuk memberikan masukan ya, supaya acara ini bisa lebih bagus lagi di tahun selanjutnya. Mungkin boleh bisa di kolom chat ya. Penyelenggaraan,
atau mungkin persiapan. Yang kedua juga mungkin dari sisi tema. Ke depan mungkin ada masukan-masukan yang kita bisa akomodir dan agar hackathon ini lebih dinamis dan lebih baik ke depannya. Gitu. Oke, itu catatan untuk para juara tuh. Baik. Yang kedua ini yang saya hormati para dewan juri yang luar biasa ini. Para pegawan, kalau saya sebut sebagai pegawan, praktisi IT, para kampiun, para jawara ini. Ini yang saya hormati Pak Ardi Suteja, kemudian Pak Ridho Rahman, kemudian ada Pak Christian Dono, apa kabar? Kemudian Pak Tuhu Nugraha, dan yang satu lagi ini yang sangat tadi banyak penggemarnya. Tapi sayangnya penggemarnya cowok semua itu. Pak Ono Weburbo. Kemudian juga Pak Hari, Pak Fernandios Hari, kemudian Pak Fajar Fadrul Jaman, Pak Heng Mahendra, dan juga Pak Budi Raharjo. Saya pribadi, ini sebenarnya kemarin dengan panitia juga agak sedikit ragu nih, apakah beliau-beliau ini bisa hadir pada waktu penjurian finalnya. Akhirnya kita cari waktu yang pas, yaitu hari Minggu nih. Mohon maaf ini para juri, karena di sela-sela kesibukannya ternyata hari Minggu yang paling bisa. Dan Alhamdulillah ternyata bapak-bapak sekalian bisa hadir dengan meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Ini luar biasa sekali. Saya sangat aplaus yang luar biasa ini kepada para dewan juri, para kampiun, para pegawan-pegawan IT yang terutama di praktisi ini. Dan satu juri lagi mungkin sekarang sedang sakit ya. Mari kita doakan itu Pak Aristo Kosasi yang seharusnya juga hari ini hadir tetapi sedang sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan Pak Aristo Kosasi ini bisa segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas normal kembali. Satu hal tadi yang disampaikan Pak Heng Mahendra valid Pak Heng, kok Bapak bisa tahu ya bahwa rencana kita akan membangun yang namanya community of practice. Jadi tema kita adalah engagement melalui kolaborasi dan inovasi. Ya, kita BPJS Kesehatan sekarang kita sedang lakukan yang namanya transformasi digital. Dan salah satunya kita bukan hanya engagement di internal, tetapi juga eksternal. Salah satunya karena kami di TI, kita juga sebagai enabler, driver dan juga accelerator di BPJS Kesehatan itu menggandeng para komunitas praktisi ini untuk bisa kita saling berbagi pengetahuan, bisa sharing, dan tentunya tadi ada beberapa hal yang kita terus berlanjut nantinya. Ada beberapa masukan tadi Pak Christian Dono dan Pak Heng, kemudian juga Pak Ono, tentunya juga Pak Hari tadi, bukan hanya produknya, tetapi ke depan kita bisa saling bertukar ilmu dan juga mungkin sebagai source of talent di BPJS Kesehatan. Ini yang tentunya kita harapkan ke depan menjadi lebih baik. Mungkin saya mohon masukan dari para dewan juri yang saya hormati ini terkait dengan pelaksanaan ini ke depan untuk penyempurnaan. Yang kedua juga mungkin ada tema-tema atau topik yang bisa ditawarkan kepada kami untuk pelaksanaan di 2022 ke depan. Jadi secara resmi sebenarnya pertemuan ini kita akhiri dalam konteks kompetisinya, tetapi engagementnya dalam konteks komunitasnya akan terus kita lanjutkan dalam forum-forum online yang lain. Jadi terima kasih atas masukannya dan mohon mungkin ada komentar atau mungkin feedback terkait dengan pelaksanaan atau mungkin dalam konten termasuk juga terkait dengan tema yang mungkin Bapak bisa berikan masukan kepada kami. Demikian dari saya. Mungkin ada masukan dari para dewan juri yang saya hormati. Silahkan. KB Ditan bisa dibantu. Untuk ya. Dewan juri mungkin ada masukan bisa langsung diinformasikan sekarang atau mungkin di chat aja, di kolom chat tuh juga udah ada beberapa masukan dari peserta tuh, tadi saya Terima kasih banyak Pak Direktur. Jadi ya kami menunggu ikan sepat, ikan gabus, makin cepat komunitas terbentuk semakin bagus. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Terima kasih Pak. Supportnya luar biasa nih. Saya senang sekali nih bisa ketemu bapak-bapak yang hebat-hebat nih. Apalagi di hari Minggu nih terus sama Pak Heng, Pak On, semua hebat-hebat nih. Terima kasih banyak Pak Heng. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa realisasikan dalam waktu dekat. Terima kasih banyak. Mungkin dari juri yang lain boleh ada masukan yang lain mungkin terkait tema ke depan atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin sekarang menjadi trending topik di IT di Indonesia. Boleh? 1-2 juri mungkin bisa memberikan, lebih juga nggak apa-apa. Mungkin izinkan mungkin saya kasih masukan Pak Direktur. Silakan Pak. Silakan Pak Ardi. Wah, ini tokoh IT security hebat di Indonesia nih. Satu kebanggaan ini bagi saya. Kehormatan luar biasa Bapak berkenan menjadi juri. Jadi ini Pak
Edwin, ini luar biasa. Saya terus terangnya agak ribet ya ketika dihubungi, ini kok ada Pak Edwin ngundang saya jadi juri. Saya juga dalam tanda tanya, ini juri apa lagi ini. Tapi ternyata ekspektasinya luar biasa ya, hasilnya, dan saya sih melihat ini perlu diteruskan, Pak, perlu diteruskan kegiatan ini ya. Bahkan kita ini kan juga selain teman-teman yang membidangi pentesting, IoT, kita juga ada coder banyak, Pak. Kita ada ribuan coder, Pak. Ya, saya dulu membina banyak ya, ada perubahan nomenklatur di salah satu kementerian ini coder sekarang nggak ada ini yang bina ini. Jadi benar sekali ya, kita harus bangun komunitas ya, karena ketahanan kita di bidang cyber ke depan itu bukan karena teknologi, ya, bukan karena peran teknologi tentunya akan bermain, namun di belakang teknologi itu kan harus ada faktor intervensi manusianya. Nah, manusianya ini yang harus dibangun. Nah, apa yang dilakukan BPJS memberi kesempatan pada adik-adik teman-teman ini buat saya suatu hal yang boleh dikatakan luar biasa ya, dan saya juga ingin melihat teman-teman di BUMN lain ya juga melakukan hal serupa, karena kita perlu membina talenta ini menjadi yang disampaikan tadi Mas Heng itu menjadi world class, karena kita tahu persis ya, negara ini kan besar, bahkan semua penduduknya itu sudah menjangkau internet yang menggunakan sarana handphone. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pembangunan kapasitas SDM yang bisa mengikuti perubahan teknologi, ya kita nggak akan berkembang ya. Benar apa yang kata Mas Ono tadi, kita nggak akan jadi negara yang bangsa yang maju. Nah, ini perlu dilanjutkan ya, sehingga depan paling tidak kita punyalah tenaga yang hebat-hebat ya. Tapi bukan hanya dari segi teknis, kita juga perlu membangun kapasitas kita di bidang manajemen ya. Manajemen keamanan cyber itu penting, karena sekarang ini belum banyak sekali teman-teman lihat dari teknik, tapi yang mengerti manajemennya itu sedikit. Nah, ini juga mungkin melalui Pak Edwin dan teman-teman di BPJS, tolong ini bisa juga diperhatikan, karena saya ngomong sebelumnya BPJS sudah mengalami suatu pasang surut ya, dan ini juga mungkin saatnya kita mulai coming back ya, comeback untuk bisa membangun kapabilitas bangsa ini melalui acara-acara seperti ini. Terima kasih Pak Edwin. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi, sangat valid ya. Jadi saya setuju dengan Bapak. Kalau bukan kita mulai dari sekarang tuh siapa lagi gitu ya. Dan Indonesia ini banyak orang pinter, tapi terserak-serak di mana-mana, dan memang mimpi saya dengan adanya forum-forum seperti ini yang tentunya berkat dukungan dari bapak-bapak dan semua peserta ini serta komunitas IT praktisi khususnya, itu kita yakin Indonesia dengan IT bisa lebih kuat dan lebih hebat dibanding sekarang. Ditangguh Indonesia. Itu aja yang mimpi saya ke depan. Mungkin ada lagi yang memberikan masukan? Saya boleh Pak Edwin. Silakan. Ono Pak. Pak Ono. Wah, Ono ini udah banyak favoritnya nih. Saya iya, cowok semua percuma sih Pak. Tapi poinnya sederhana aja sih Pak. BPJS hari ini bisa akses segelintir manusia Indonesia yang keren-keren sih. Kalau boleh saran sih, kalau bisa diwawancara orang-orang ini. Terus ditanyain, kok Anda bisa jagoan? Kenapa sih? Diwawancara boleh bentuk video, bentuk Zoom, apa segala macam. Dan ini kita sebarkan supaya teman-teman yang lain tahu, oh kalau mau jagoan seperti apa sih? Harus belajar inilah, langkahnya lewat mana, kayak gitu-gitu. Soalnya kan banyak orang nggak tahu sih langkahnya ke mana. Gitu ya. Syukur-syukur dari situ, ini harapan saya ke depannya ya, syukur-syukur dari situ guru-guru dan dosen akan merubah kurikulum atau mata pelajarannya supaya anak didiknya jadi jagoan semua. Tujuannya itu sih sebenarnya. Jadi poin saya itu aja sih. Tolong Anda udah bisa akses orang-orang hebat, kita bikin yang lain jadi ikut hebat sekalian. Kagok Pak, itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Setuju Pak Ono, hatur nuhun. Terima kasih banyak nih valid. Jadi ke depan kita akan jadikan snowball effect nih, karena memang konsep yang sekarang ini sedikit saya rubah kurang lebih baru 2 bulan ini. Jadi mohon maaf nih para peserta, memang waktunya agak mepet. Yang kedua juga topiknya kita satu. Jadi kemarin cuma satu, sekarang jadi satu. Ternyata di luar dugaan banyak sekali pesertanya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Nuhun. Baik, yang lain silakan Pak Tuhu tadi. Saya dengar Pak Tuhu. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin masukan saya, ini kan tadi
ini talentanya sangat bagus. Jadi jadi satu ekosistem end to end gitu. Jadi mulai dari kita finding talentanya, kemudian itu tadi banyak kalau saya lihatin baca dari komen-komennya bagaimana mereka dikasih kesempatan akses untuk bisa apply. Karena kita ini kadang-kadang banyak yang jago, tapi kemudian mereka tidak dapat kesempatan untuk bisa di-apply in real world. Ketika dia mempekerjakan langsung di dunia nyata tadi ya, di industri seperti apa gitu kan, di-apply dan expose, Pak. Menurut saya itu penting. Untuk menginspirasi tadi yang lainnya, bukan hanya mahasiswa yang masih SMA juga jangan jadi content creator doang, Pak. Karena saya tuh agak sedih, karena di Indonesia ini karena nggak ada banyak benchmark. Semua orang tuh anak-anak SMA, SMP maunya jadi content creator. Nah, siapa yang mau jadi ngurusin cyber security, siapa yang mau bikin IoT-nya, dan lain-lain. Gitu. Itu juga, ini perlu dukungan banyak pihak, dan terutama kalau kita kasih itu ke media, kita kasih itu ke pasar, ya pasar maunya yang gampang dan kelihatan sensasional. Yang pekerjaan begini ini kan capek, Pak. Dan nggak semua orang mau, kalau mereka nggak dikasih tempat, publik yang muda-muda itu tidak punya, benchmark yang lain. Sementara tadi kita di BUMN punya kesempatan untuk bisa juga membangun narasi. Jangan sampai narasi-narasi ini nanti hanya disimpan di tadi yang memang media suka. Kalau perlu tadi kita seeding ini ke media juga. Ini loh yang dibikin sama pemenang-pemenang inovasi anak bangsa, mereka bisa bikin, kita gunakan, dan mereka ini itu jadi selebriti. Dan mereka punya kebanggaan. Jadi nanti orang ikutan lomba ini bukan hanya ngomongin hadiah, tapi bicara tentang kesempatan, akses, publikasi yang lumayan besar bagi mereka gitu, dan menginspirasi teman-teman yang lainnya juga, dan kampusnya juga pasti naik gitu kan, jurusannya juga naik. Padahal kita juga butuh tadi kayak cyber security dan segala macam, ini kita butuh ke depannya. Tapi orang-orangnya nggak ada yang mau gitu kan, aduh susah belajar kayak begini, mendingan joget-joget di TikTok dapat duit banyak gitu. Nah itu kan ya jadi bahaya, Pak. Itu juga harus kita pikirkan ya. Kita kan sebagai bangsa yang ngomongin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ada nggak yang mau jadi kayak begitu nantinya? Kalau semuanya, kalau ini mereka dianggapnya disimpan di belakang layar terus, jadi orang nggak punya referensi soal itu. Menurut saya mungkin gitu, Pak. Baik, keren Pak, setuju saya. Dan memang saya awalnya ini agak sedikit nggak yakin ya. Kenapa? Karena yang saya pakai topik-topik yang berat nih, pentest, kemudian IoT gitu ya, AI ini topik-topik yang bagi anak sekarang, event itu di informatik gitu ya, itu nggak begitu disukain gitu ya. Ternyata wah pesertanya luar biasa, dan ini malah saatnya kita untuk terus membangun kekuatan IT Indonesia melalui para jawara-jawara ini, dan tentunya dukungan bapak-bapak semua. Insya Allah lah. Jadi memang BPJS bukan BUMN, ini kami badan hukum publik sosial, ini non profit oriented. Jadi kalau ada beberapa mengira bahwa BPJS itu BUMN, ternyata bukan, Pak. Kami badan hukum publik yang langsung di bawah presiden. Jadi kami punya semangat bagaimana membangun melalui IT ini, Pak. Jadi itu, dan tentunya berkat dukungan Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini hadir, luar biasa. Terima kasih. Insya Allah dimudahkan kita niat baiknya. Baik, mungkin ada lagi, silahkan. Saya senang sekali mendengar, sudah lama sekali saya ingin dengar masukan-masukan dari para jawara-jawara IT ini pada adik-adik kita ini. Silahkan Pak Christian Dono. Ya Pak, terima kasih waktunya. Saya mau nitip aja sekali aja. Kalau hackathon ini kan kompetisinya berkala, mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jika berkenan BPJS bersedia repot, itu bisa memfasilitasi baik kami atau generasi-generasi baru itu mungkin bulanan atau 3 bulanan gitu ya. Karena orang pintar kalau nggak punya fasilitas, dia tidak akan pernah bisa maju. Nah, banyak dari lembaga pemerintahan dan institusi yang harapan kami itu bisa memfasilitasi kami, karena pun penting sekali Pak. Seperti ini kan fasilitas mewah yang diberikan ke kami supaya kami bisa berkompetisi, kami bisa berkreasi, itu cukup mewah Pak buat kami. Nah ini yang membuat bangsa ini maju ya, karena kalau tidak punya fasilitas kan pasti tidak akan bisa explore. Jadi it's not about the gun but man behind the gun. Nah kalau nggak pegang gun ini kan ya, nggak pegang senjata kan ya bingung-bingung juga. Nah ini kan BPJS memberikan kita mencoba senjata untuk dimainkan, karena masing-masing ketika seperti tadi Pak Tuh bilang, ini bisa implement langsung ke lembaga pemerintah, yang bisnis model setiap lembaga pemerintah itu kan beda-beda ya. Nah ketika kita bisa terjun langsung, bisa explore langsung, berkreasi langsung di lingkungan real, lingkungan production, itu kan experience-nya beda ketika kita nyoba di
situasi simulasi, situasi yang dikondisikan itu kan susah. Jadi kalau ini kan real ya, real, di kondisi real, dan itu experience-nya beda. Jadi itu Pak harapan kami, jadi jangan capek untuk memfasilitasi kami, dan kami sudah sangat berterima kasih dengan kemewahan fasilitas yang diberikan ini. Itu aja Pak, salam, sehat selalu. Terima kasih Pak Christian Dono, matur nuwun. Mudah-mudahan BPJS terus diberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa mensupport bapak-bapak dan komunitas IT ini. Terima kasih banyak, sangat berharga bagi kami. Mungkin ada lagi, Gaby dan Dita. Ini kesempatan yang luar biasa nih ketemu para begawan. Oke, ini saya buka lagi, mungkin ada yang mau memberikan masukan. Ya, tadi ada suara kayaknya. Ada dari yang mau masukan lagi? Ya, dari judges atau mungkin dari peserta. Ya, mungkin para peserta tadi sudah tulis di kolom chat ya untuk harapannya selanjutnya, dan tadi terima kasih Pak Edwin. Semoga mudah-mudahan semua harapannya ya dan aspirasi yang para tetua dan para senior kita ya itu bisa tercapai. Betul ya Mas Dan? Amin, semoga. Dan pastinya bisa membuat acara ini lebih bagus lagi di BPJS Kesehatan Hackathon 2022. Itu lebih mantap lagi acaranya. Betul. Amin. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya terima kasih banyak nih Gaby, Titan, tadi juga Tita Utami ya. Juga terima kasih banyak, sudah banyak tadi memberikan kontribusi sehingga acara ini berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kepada para juri, luar biasa, keren, dan juga para peserta sangat hebat ya, excellent dan awesome. Terima kasih banyak untuk semua panitia. Saya serahkan kembali ke Gaby dan Dita. Makasih ya, sukses untuk semua. Semoga keselamatan, kesehatan selalu menyertai kita semua. Makasih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edwin Aristiawan atas tadi aspirasi dan juga sudah menyapa ya untuk para peserta ya kan, untuk kira-kira apa sih yang mau dikembangkan lagi di tahun 2022 untuk hackathonnya ya, yang mungkin kompetisinya dibikin lebih seru lagi kali ya. Kalau sekarang mungkin pesertanya kurang berat mungkin ya Mas Dita. Mungkin harus dibikin lebih berat lagi kali ya. Bikin lebih berat lagi, bikin lebih menantang. Ya. Mungkin Pak. Semoga banyak peserta wanitanya sih, itu yang penting. Betul. Kita harapkan ya. Tahun loh nanti. Baik, semoga semua harapan kita bisa terjadi di next hackathon dari BPJS Kesehatan pastinya. Betul. Dan selanjutnya untuk para pemenang tadi dapat menghubungi panitia untuk melengkapi dokumen untuk kebutuhan proses administrasinya. Dan bagi para finalis 10 besar akan mendapatkan e-sertifikat dan juga cindera mata ya sebagai apresiasi dari pihak BPJS Kesehatan. Oke, dan sebelum kita pisah, sebelum kita pamit, boleh dibuka dulu kameranya untuk selfie bareng? Ya, ini momen-momen yang paling ditunggu ya. Kita selfie semua nih bareng-bareng nih. Ayo semuanya teman-teman dari para dewan juri dan semuanya kita bersiap memberikan senyuman luar biasa. Apalagi para pemenang nih ya. Udah makin sumringah semua nih mukanya. Ini para pemenang pasti udah semangat banget. Kalau gitu, oke, kita pause ya. Ini terutama para pemenang nih. Coba kita foto beberapa kali. Oke, kalau gitu saya countdown aja. 3, 2, 1. Para pemenang ayo ngomong cair. Cair. Oke, mungkin boleh beberapa kali ya. Karena ini banyak banget slide-nya nih. Jadi kita pause lagi. Kali. Baik, siap. 1, 2, 3, cair. Oke, boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, dari tim admin bagaimana? Sudah cukup semua belum? Sudah cukup tim admin? Coba diperiksa dulu. Soalnya kita banyak loh, ada 200. Satu lagi, Kak. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, baik, terakhir. Senyuman yang paling terbaik ya nih Mas Ditan ya, dan semua teman-teman di sini. Oke. 1, 2, 3. Iya. Oke. Udah ya. Baik. Mungkin ya foto-fotonya kita sekarang. Tadi kita udah foto-foto, udah pembagian hadiah juga. Terus tadi Bapak Edwin juga udah ikutan ngasih pesan